Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih wa salawatullahi wa salamuhu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita kembali pada pembahasan kita, masih dalam pembahasan tauhid dari kitab Qaulil Mufid ala kitab tauhid, kitab Al-Allamah Syekh Al-Utsaimin yang menjelaskan kitab tauhid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumallahu jami'an. Keluargaku yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita penjelasan itu kemarin itu sampai di menjelaskan tentang makna togut, menjelaskan tentang makna togut pada ayat Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kita sudah menjelaskan makna taghut. Dan juga kalau tidak salah kita sudah jelaskan tentang dua unsur daripada tauhid, yaitu unsur isbat dan nafyu. Itu juga sudah kita jelaskan. Oh iya, sampai kita pada ayat yang berikutnya. Ayat berikutnya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surat Al-Isra ayat 23. Oke, kita lanjutkan penjelasannya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada engkau wahai Muhammad, alla ta'budu, janganlah kalian menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana, maka berbuat baiklah. Nah, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa qauluhu qada'ullah azza wa jalla yang qasim ila qismain. Perkataan Allah tentang qada pada ayat wa qada rabbuka alla ta'budu yang kita bacakan tadi, qada di sini adalah qada Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi atas dua jenisnya, yang qasimu ila qismain, terbagi atas dua jenisnya. Yang pertama adalah qada'un syar'iyyun, qada yang syar'i, qada yang syar'i. Yang kemudian kedua adalah qada'u kauniyun, penetapan alamiah. Yang tadi qada syar'iyyun ini adalah penetapan yang syar'i, yang mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Di sini dijelaskannya, fal qada'u syar'iyyu, dan qada yang syar'i ini yajuzu wuqu'uhu minal muqdi alaihi wa adamu, boleh terjadi di alam nyata dan juga kadang ya tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia, tetapkan dia terjadi, dan juga kadang tidak terjadi. Wala yakunu illa ma fi ma yuhibbuhu Allah. Dan qada yang syar'i ini itu adalah sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Misalu dzalika hadhihi al-ayah. Misalnya ayat ini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada engkau wahai Muhammad, janganlah kalian menyembah melainkan kepada Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, qada'un syar'iyyun, penetapan yang syar'i, bahwa tidak boleh orang menyembah melainkan kepada Allah. Tetapi di alam nyata terjadi dan tidak terjadi. Ada yang menyembah Allah dan ada yang tidak menyembah Allah. Sedangkan qada syar'iyyun ini, wala yakunu illa fi ma yuhibbuhullah, itu melainkan apa yang Allah cintai, Allah suka. Ya, seseorang beribadah menyembah kepadanya, tetapi kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Fatakunu qada bima'na syar'a, maka qada penetapan ini bisa dimaknai dengan syar'a, telah disyariatkan, telah diatur. Au bima'na wasa, atau bermakna telah diwasiatkan. Wa ma asybahahuma, dan makna-makna yang semisal dengannya. Jadi wa qada rabbuka bisa berarti Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada engkau wahai Muhammad, atau Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan, atau Allah Subhanahu wa taala
telah mewasiatkan agar kalian tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah al-qada'u al-kauniyyu. Qada yang sifatnya terjadi begitu saja, yang bisa tidak berkaitan dengan hal-hal yang disyariatkan, atau kita sebut saja ketetapan alamiah. Kalau ada ketidakpasan terjemahan bisa dikoreksi ya, bisa dikoreksi. Jadi intinya yang kedua ini penetapan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum, yang sifatnya terjadi di alam ini. Ini kata Syekh Al-Utsaimin, labudda min wuqu'ihi wa yakunu fi ma ahabbahu Allah wa fi ma la yuhibbuhu. Qada yang jenis ini itu pasti dan dia akan terjadi. Wa yakunu fi ma ahabbahu Allah wa fi ma la yuhibbuhu. Dan qada jenis ini yaitu qada yang Allah Subhanahu wa taala kadang sukai dan Allah juga kadang tidak sukai, ya. Artinya sesuatu yang Allah sukai dan juga ada yang Allah tidak sukai. Misalu dzalika, misalnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami telah menetapkan, kata Allah, kepada Bani Israel fil kitab, di dalam kitab atau kitabnya orang Bani Israel, Taurat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dalam kitab itu, la tufsiduna fil ardi marrataini, bahwa kalian akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Wala ta'alunna 'uluwan kabira, dan kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Nah, ini termasuk qada'un kauniyun, adalah qada yang sifatnya alami, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada Bani Israel, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Dan ini pasti terjadi. Dan bahkan sudah bahkan sebentar terjadi. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Ya, li'anna Allah la yashra'u al-fasada. Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan namanya kerusakan. Ya, al-fasadu fil ardi la yushra'. Kerusakan di muka bumi itu sesuatu hal yang Allah tidak sukai, yang tidak disyariatkan. Wala yuhibbuhu, dan Allah tidak mencintainya. Idza qila, jika dikatakan sabata anna Allah qada kaunan ma la yuhibbuhu, fa kaifa yuqdi Allahu ma la yuhibbuh. Ketika misalnya ada yang tanyakan bahwa telah ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu yang Allah tidak sukai, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu yang Allah tidak sukai? Fal jawab, dan jawaban terhadap pernyataan atau pertanyaan ini adalah al-mahbubu kisman. Yang dicinta itu, sesuatu yang dicintai itu ada 2 jenis. Mahbubun li dzatihi, dicintai karena memang zatnya, ya, zatnya, ainuhu, barangnya, ya, sesuatu itu memang indah. Dan yang kedua, mahbubun li ghairihi, dia dicintai, sesuatu itu dicintai karena ada unsur lain yang ada di baliknya. Mencintai sesuatu karena ada sesuatu yang lain. Ya, misalnya dalam hadis, perempuan dinikahi karena kecantikannya, ya, ini karena ainuhu, karena zatnya cantik. Tapi bisa juga dinikahi karena hartanya, karena keturunannya. Ini semua termasuk cinta yang muncul karena sesuatu yang ada di belakangnya. Karena sesuatu yang ada di belakangnya. Kemudian penjelasan yang tadi bukan ada dalam kitab ini, ya. Itu dari pemahaman saya, mungkin bisa benar, mungkin bisa salah juga. Tetapi yang jelas kata Syekh Al-Utsaimin, cinta itu ada 2. Sesuatu yang dicintai itu karena 2. Cinta memang karena zatnya, atau yang kedua cinta memang karena ada sesuatu di balik itu. Di balik yang kita cinta itu ada sesuatu yang kita sukai. Fal mahbubu li ghairihi qad yakunu makruhan li dzatihi. Sesuatu yang dicintai karena ada yang lain yang di balik itu yang kita suka, itu kadang-kadang penampakannya itu tidak bagus. Ya, bisa saja kita cintai seseorang, penampilannya biasa saja, tetapi misalnya karena akhlaknya, atau karena jabatannya, atau karena hartanya, kan bisa seperti itu. Ya, fal mahbubu li ghairihi qad yakun makruhan li dzatihi. Sesuatu yang dicintai karena selainnya, itu bisa saja penampakannya itu, zatnya itu makruha. Ya, kurang disukai lah. Walakin yuhibbu lima fihi minal hikmati wal maslahah. Akan tetapi dia dicintai karena ada hikmah di belakangnya dan ada maslahat di belakangnya. Tentang kerusakan Bani Israel yang dicontohkan Syekh Al-Utsaimin tadi, sesuatu yang Allah tidak sukai, tapi ada sesuatu di belakang yang Allah sukai.
hikmahnya, ada hikmah, ada maslahat yang terkandung di dalamnya, yang Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya mengetahui. Manusia tidak mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui hikmah dari kejadian itu yang Allah tetapkan itu. Allah tetapkan kerusakan, Bani Israel membuat kerusakan, tetapi dari hikmah itu bisa saja, misalnya kayak sekarang kayak ada perang, ya, orang-orang Bani Israel, negara Israel sana membuat kerusakan, membunuh sana sini. Ya, kerusakan, jelas kerusakan, tetapi dari situ hikmahnya banyak. Ittakhadha minkum syuhada. Allah Subhanahu wa taala mengambil dari kaum muslimin siapa-siapa yang syahid. Allah Subhanahu wa taala melihat siapa-siapa yang nifaq, liyamiza al-khabitha min at-thayyib, supaya Allah perlihatkan kepada kita mana orang-orang yang betul-betul berjuang, mana orang-orang yang nifaq. Itu semua hikmah-hikmahnya yang juga kembali kepada kaum muslimin, dan banyak kejadian-kejadian seperti itu di zaman Nabi, banyak dengan hal-hal yang nampak buruk, merugikan, tetapi hikmahnya banyak. Tersingkaplah bahwa sana orang munafik, bahwa ini orang yang tidak sungguh-sungguh, banyak. Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sukai di balik itu.